Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang diplomasi dan politik luar negeri Indonesia dalam menghadapi masalah global. Jadi, diplomasi merupakan praktik pelaksanaan hubungan antar negara melalui perwakilan resmi, sedangkan politik luar negeri adalah sebuah sistem tindakan suatu negara terhadap negara yang lain. Jadi, politik luar negeri adalah substansi hubungan luar negeri, sedangkan diplomasi adalah proses dengan mana kebijaksanaan akan dilaksanakan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri adalah substansinya, sedangkan diplomasi adalah metodenya, sehingga diplomasi dan politik luar negeri memiliki hubungan yang erat. Fungsi utama politik luar negeri adalah mengambil keputusan mengenai hubungan luar negeri, sedangkan diplomasi memiliki fungsi utama yaitu untuk melaksanakan keputusan tersebut dengan baik dan efektif. Dalam melakukan diplomasi dan politik luar negeri, Indonesia ikut berupaya dalam menghadapi masalah global terkait kelompok militan ISIS. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa negara merupakan aktor utama dalam studi hubungan internasional. Jadi setiap negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda dan memiliki tanggung jawab dalam mempertahankan keamanan negara dan rakyatnya. Awal mula terjadinya tindakan terorisme global adalah ketika Perang Dingin berakhir dan muncul isu-isu non-tradisional. Salah satunya adalah terorisme. Tindakan terorisme pertama kali terjadi pada peristiwa runtuhnya gedung Pentagon dan World Trade Center. Jadi serangan tersebut terjadi di Amerika Serikat, sehingga dampak dari peristiwa tersebut adanya perubahan dalam tatanan global dan orientasi politik internasional. Amerika sebagai negara adidaya yang sangat menjunjung tinggi demokrasi dan liberalisme kapitalis menganggap bahwa serangan terorisme ini merupakan hal yang sangat berbahaya. Titik mula meluasnya tindakan terorisme diawali oleh Al-Qaeda yang merupakan organisasi teroris yang sangat besar. Jadi ISIS ini merupakan perpecahan dari Al-Qaeda itu sendiri. Masalah ISIS di Indonesia menjadi perhatian utama semua pihak. Sudah banyak warga negara Indonesia yang berangkat menuju Timur Tengah untuk bergabung dengan ISIS, serta ada yang secara terang-terangan menyatakan menjadi simpatisan ISIS dengan berbagai cara. Beberapa dari mereka merupakan TKI yang menjadikan status tersebut sebagai dalih, atau bahkan para TKI tersebut tertarik untuk bergabung setelah beberapa saat berada di negara di mana tempat mereka dikirim. Fenomena semacam ini harus disikapi dengan bijak dan tegas agar tidak menjadi ancaman bagi keamanan nasional. Jadi Indonesia di sini mengambil sikap dengan melakukan pendekatan soft power yang dimana dimulai dari masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi keduanya tuh berpendapat untuk melakukan tindakan preventif melalui diplomasi soft power. Jadi pendekatan soft power menurut pandangan Presiden SBY sudah seharusnya menggunakan peran diplomasi dalam politik luar negeri yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasional tiap-tiap negara. Jadi Indonesia juga saat ini sudah melakukan kerjasama dengan beberapa negara terkait dengan perang terhadap ISIS, seperti kerjasama dengan Turki, kemudian Rusia, Australia, dalam masalah kontraterorisme. Karena Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas aktif, maka diplomasi Indonesia sendiri menurut Menteri Luar Negeri yaitu Retno Marsudi akan menonjolkan karakter sebagai negara maritim. Sebagai implementasi dari visi dan misi Presiden, maka prioritas politik luar negeri Indonesia akan difokuskan pada kedaulatan Indonesia, jadi perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri.
Indonesia telah mengambil sikap yang tepat dengan melalui diplomasi soft power, sehingga hal ini dinilai lebih efektif dalam menghadapi radikalisme dan paham ISIS. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua.